Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 419 sampai 421. Menikah seperti naik mobil bersama. Naik mobil bersama ini adalah bagian dari ilustrasi menggambarkan tentang pernikahan. Dalam banyak seminar saya menggambarkan pernikahan seperti dua orang yang naik sampan berdua, dua orang yang naik gunung berdua, dua orang yang bermain badminton ganda campuran, dua orang yang sedang memasak makanan untuk kepentingan mereka berdua. Dan kemudian saya menemukan bahwa dalam pernikahan itu seperti dua orang yang naik mobil bersama. Dalam kelima ilustrasi itu ada banyak hal kesamaannya. Berbicara soal tujuan, berbicara soal komunikasi, berbicara soal kesepakatan, berbicara soal rela untuk belajar dari pasangannya, juga berbicara tentang bagaimana pernikahan itu digambarkan seperti mobil yang perlu diperbaiki, mobil yang perlu diservis, dipelihara dengan baik sehingga bisa dinikmati sepanjang perjalanan kehidupan pernikahan. Mari kita akan dengarkan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 419. Menikah adalah seperti naik mobil bersama bagian yang pertama. Selama sekian tahun ini kalau saya seminar pranikah atau seminar keluarga, saya memberikan beberapa gambaran sebagai ilustrasi seperti apa pernikahan. Beberapa gambaran ini saya berikan berbagai macam penekanan yang berbeda supaya mempermudah peserta seminar untuk memahami arti pernikahan. Menikah saya gambarkan seperti dua orang yang naik sampan bersama, dengan masing-masing membawa dayungnya sendiri. Mereka harus menetapkan tujuan yang sama, kemudian mereka harus berlatih untuk berbicara atau berkomunikasi, mereka harus belajar menyeimbangkan diri, dan mereka harus berlatih untuk membuat kesepakatan supaya sampan mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Mereka harus berkomunikasi dan membangun kesepakatan supaya sampan rumah tangga mereka berjalan lurus seperti apa yang mereka harapkan. Pada saatnya untuk berbelok dan menghindari akan halangan di depan, mereka harus sepakat dan tahu kapan waktunya untuk aktif, tahu kapan waktunya untuk diam. Kalau mereka naik sampan pernikahan mereka dengan egois dan merasa benar, maka sampan mereka tidak melaju ke depan tetapi bisa berputar-putar. Karena satu pihak mengalah untuk diam, kemudian pihak yang satunya mendayung terus-menerus tanpa peduli akan tujuan dari sampan pernikahan mereka. Tidak ada komunikasi, tidak ada kesepakatan baru atas masalah yang dihadapi. Yang satu merasa benar, yang satunya juga merasa benar. Maka itu bisa digambarkan sampan pernikahan yang digerakkan satu orang dan yang satu tidak peduli. Sampan itu akan terus berputar-putar yang akan membuat mereka semakin bingung dan pusing dengan pernikahan mereka. Gambaran kedua tentang pernikahan adalah seperti dua orang yang bermain badminton ganda campuran. Orang yang bermain badminton ganda campuran akan sadar bahwa dibutuhkan kerjasama, pengertian, perhatian, komunikasi yang baik, kesepakatan, tekad untuk saling menolong dan mendorong pasangannya menghadapi tantangan di depan mereka. Mereka harus sepakat bahwa permainan mereka bertujuan untuk mengalahkan tantangan yang di depan. Dibutuhkan latihan komunikasi yang baik, dibutuhkan latihan untuk saling mengerti, dibutuhkan latihan supaya saling menutupi kekurangan pasangan,
dibutuhkan latihan untuk menyerang dan bertahan, kapan waktunya untuk menyerang dan kapan waktunya untuk bertahan. Mereka saling bergantian menghadapi tantangan musuh yang mereka hadapi. Mereka belajar tentang ritme pasangan supaya kompak dan bisa memenangi akan pertandingan. Kalau mereka merasa hebat dan merasa bermain sendirian, maka pasangannya pasifkan, dinonaktifkan, dan kemudian dinonjobkan. Semua bola yang masuk dalam lingkungan mereka ditangani oleh pasangan yang merasa hebat ini. Dia tidak mempedulikan akan peran pasangan ganda campurannya. Kalau itu terjadi, maka keduanya bisa semakin frustasi, saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi kalau bermain badminton ganda campuran, mereka melatih diri untuk berkomunikasi dengan baik, berlatih untuk membangun kesepakatan yang baik, tahu kapan saatnya untuk menutupi akan kekurangan pasangan, bekerja sama untuk bertahan dan menyerang, berlatih terus-menerus supaya tetap kompak, maka kehidupan pernikahan mereka akan berjalan dengan baik. Mereka saling menguatkan satu sama lain, mereka saling mendukung satu sama lain. Gambaran yang lain tentang pernikahan saya berikan adalah seperti dua orang yang naik gunung bersama. Dua orang yang saling bergantung untuk saling mendukung satu sama lain. Orang yang mau naik gunung harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan akan peralatan yang dibutuhkan. Orang yang mau mendaki gunung harus melatih dirinya dengan sungguh-sungguh, bahkan terhadap setiap kesulitan yang akan dihadapinya dalam perjalanan. Orang yang naik gunung berdua harus bekerja sama, harus bisa berkomunikasi, saling menghibur, saling menguatkan. Mereka harus belajar mengatasi kesulitan dan menolong pasangannya. Mereka mau tidak mau harus mendukung pasangannya yang lemah di perjalanan, supaya mereka bersama-sama, mereka berdua mencapai akan gunung yang mereka daki. Kalau mereka tidak mau menyiapkan diri dan tidak mau latihan bekerja sama, maka di dalam perjalanan salah satu mereka akan membebani pasangannya. Berbeda dengan dua orang yang sudah latihan, belajar berkomunikasi, menyiapkan diri untuk siap menolong pasangannya. Maka ketika dia berjalan dengan pasangannya mendaki gunung bersama, mereka bisa menikmati perjalanan itu dengan senang, dengan sukacita. Bahkan ketika mereka tersesat bersama-sama, mereka tidak saling menyalahkan, tetapi mereka saling menolong untuk kembali kepada jalan yang seharusnya. Ketika mereka menghadapi kesulitan di jalan, mereka bergandengan tangan, kompak menghadapinya. Tidak saling menyalahkan, tetapi mereka justru saling mendukung satu sama lain. Mereka bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan yang mereka jalani. Lalu gambaran berikutnya tentang pernikahan saya berikan adalah seperti dua orang yang memasak masakan bersama-sama. Sebelum memasak, mereka harus sepakat mereka akan masak makanan apa. Kemudian mereka harus sepakat dengan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat masakan itu. Mereka akan berkomunikasi dengan baik tentang persiapannya. Mereka saling berbagi yang siapa melakukan apa, yang siapa menyiapkan apa. Dengan persiapan yang baik, dengan komunikasi yang baik, juga dengan selera yang sama atau mirip karena masakan itu akan dinikmati berdua, maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan toleransi, juga keterbukaan yang membangun di antara keduanya. Kalau salah satu tidak peduli dengan selera dan tidak mau persiapan yang baik, dia asal-asalan saja, maka dalam tanda petik masakan kehidupan rumah tangga yang mereka olah tidak enak dan tidak bisa dinikmati.
Dengan pengalaman semakin bertambah mengolah masakan berdua, maka mereka akan lebih memahami satu sama lain, lebih belajar untuk mendengarkan, lebih belajar untuk kompromi, untuk mengalah, lebih mengerti akan selera pasangan, dan mereka kemudian akan menemukan selera yang bisa membuat kehidupan rumah tangga mereka semakin menyenangkan. Dan di tengah-tengah saya memberikan akan seminar pranikah atau seminar keluarga, saya juga tetap melayani sebagai narasumber acara Keluarga Bahagia di radio. Dalam salah satu acara Keluarga Bahagia itu, saya mendapatkan satu gambaran lagi tentang pernikahan. Menikah dapat digambarkan seperti dua orang yang naik mobil bersama. Mobil yang dipakai harus prima, harus baik, semua bagiannya bekerja dengan baik. Mulai dari mesinnya, rodanya, remnya, pintunya, wipernya, kenyamanan kursinya, AC-nya, semuanya baik dan lancar. Kalau ada bagian yang tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya, maka mobil itu akan mengalami masalah di dalam perjalanannya kelak. Itu menggambarkan betapa sebelum menikah sebaiknya semuanya disiapkan dengan baik. Dimulai dengan kesepakatan dua orang, kesepakatan dua keluarga besar, pekerjaan yang mapan, rencana tempat tinggal. Mereka berdua berlatih komunikasi, belajar mendengar dan belajar berbicara, juga tentang persiapan penyatuan budaya keluarga yang berbeda di antara keduanya. Persiapan yang baik akan membuat mereka bisa menikmati perjalanan dalam tanda petik mobil pernikahan mereka. Demikian juga dengan pernikahan. Pernikahan perlu juga diservis. Duduk ngobrol berdua, tidak ada orang lain, dan membicarakan tentang pernikahan, tentang keadaan mereka. Itu akan menyegarkan visi pernikahan. Mendengarkan akan pendapat pasangan menjadi kesukaan yang dibiasakan oleh mereka. Membangun komunikasi yang saling memahami dan saling mengasihi, saling introspeksi diri untuk kepentingan bersama, bahkan bila perlu ikut retreat suami istri untuk menyegarkan kembali visi mereka. Dalam menjalankan mobil mereka juga mereka harus sepakat kapan mobil itu digas dan kapan mobil itu direm. Mereka berdua harus sepakat kalau harus mengerem akan perjalanan kehidupan, maka yang satu harus memahami dan sepakat memang harus direm. Kalau tidak direm, maka dalam tanda petik mobil pernikahan mereka bisa mengalami tabrakan. Demikian juga mereka harus sepakat kapan harus menambah gas, kapan harus mengurangi gas. Kalau mereka tidak belajar sepakat mengurangi kecepatan dengan mulai mengerem dan mengurangi gas, mereka tidak akan belajar menjalani kehidupan pernikahan dengan nyaman. Rumah tangga yang isinya perbantahan dan pertengkaran itu seperti orang naik mobil di rempol dan di gaspol. Mesin meraung tetapi tidak maju sedikit pun. Lambat laun mesin akan rusak dan mobil itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus belajar untuk saling mendengarkan, tidak menambah emosi dalam pertengkaran. Lebih baik suami istri tidak menekan gas dan rem bersamaan. Itu akan menambah kerusakan mobil pernikahan mereka. Suami istri harus tahu kapan waktunya diam, kapan waktunya berbicara. Tahu kapan waktunya untuk mengalah untuk kebaikan bersama. Tahu kapan waktunya untuk berbicara mempertahankan pendapat. Tahu kapan waktunya untuk diam mendengarkan. Tahu kapan waktunya untuk mulai berbicara. Kalau suami istri bicara bersamaan atau diam bersamaan, maka tidak ada komunikasi yang terjalin, tidak ada pemahaman yang dibagikan, dan tidak ada pengertian di antara keduanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.